Assalamualaikum Ibu Chandra. Waalaikumsalam Bu Tantri. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah selalu sehat. Bagaimana, ada yang bisa saya bantu Ibu? Gini Bu Tantri, saya sekarang sedang dalam masalah hubungannya dengan bidang saya. Selama ini pada saat untuk mengikuti FLS 2N, saya hanya mengikuti seni rupa maupun seni musik yang menurut saya itu sedikit lebih mudah, sedikit lebih murah dibandingkan dengan seni tari sesuai dengan bidang saya. Karena dalam seni tari itu, umumnya dulu itu saya berpikir bahwa seni tari itu memang kan harus membuat musik sendiri sesuai dengan tema yang diangkat, sesuai dengan tiap tahunnya kan berbeda-beda temanya. Dan untuk iringan musik biasanya dibuat sendiri. Otomatis gerakan tarinya sendiri juga. Itu permasalahan saya, Bu Tantri. Oke. Yang diharapkan nanti setelah pertemuan ini dari Bu Chandra, tujuan akhir itu seperti apa? Atau dari pertemuan kita hari ini itu yang diharapkan apa dari Bu Chandra? Yang saya harapkan saya bisa atau akan mengikuti FLS 2N seni tari. Oke. Untuk tahun ini kira-kira kapan ya Bu pelaksanaan kegiatan FLS 2N itu? Bulan apa kira-kira? Biasanya itu di bulan-bulan Februari, Maret ya. Tapi kalau tahun kemarin itu agak mundur karena pandemi masih ya. Jadi secara daring kalau tahun depan ya paling ya sama di semester genap, hanya bulannya saja yang belum bisa memastikan. Berarti masih ada kesempatan lama gitu Chandra untuk menghadapi perencanaan lah ya, perencanaan untuk persiapan kegiatan FLS 2N, okay? masih ada waktu lama untuk itu. Kekuatan apa yang menjadi motivasi bagi Bu Chandra ingin mengikuti kegiatan tersebut, Ibu? Ya, saya ingin mengapresiasi bakat anak. Saya ingin anak itu yang memiliki bakat khususnya di bidang seni tari itu tersalurkan bakatnya. Paling tidak saya mengarahkan atau menuntun mereka untuk menemui istilahnya untuk menuju bakatnya, walaupun kita namanya juara ya, kita harapkan juara ya, mendapat juara. Tapi paling tidak dengan saya mengikuti FLS 2N, anak itu tercurahkan ya, motivasinya dia, minatnya dia di bidang seni tari. Oke. Jadi di sini Bu Chandra itu merasa potensi anak itu perlu dikembangkan ya. Jadi tidak hanya terfokus di sekolah, terutama mungkin dalam kegiatan kelas meeting saja, bisa dilanjutkan ke jenjang kabupaten itu ya, maksudnya Bu Chandra ya. Ya. Berarti dari cerita tadi Bu Chandra ingin mengikuti kegiatan lomba FLS 2N terutama yang seni tari dimunculkan ya. Untuk yang sudah-sudah sih dari seni musik sama seni rupa ya Bu Chandra ya. Berarti ya, di sini terlihat dari Bu Chandra itu sangat antusias sekali, sangat antusias untuk mengikuti lomba ini. Terutama kalau melihat ya dari kekuatan tadi yang Bu Chandra sampaikan, ternyata terlihat banyak potensi dari siswa yang perlu untuk dikembangkan. Apakah di tahun pelajaran yang sekarang ekstrakurikuler seni tari dimunculkan, Bu? Maaf Bu Tantri, putus-putus lagi. Oke, saya ulangi. Untuk kegiatan ekstrakurikuler, apakah untuk ekstra seni tari dimunculkan Bu untuk tahun pelajaran ini di tempat panjenengan? Untuk semester ini
ini belum kami laksanakan untuk seni tari, tetapi oleh kesiswaan itu sudah diberikan angket anak untuk mengisi. Dah rencananya di awal bulan Oktober besok ini rencana seluruh ekstra akan dilaksanakan. Oke, berarti masih ada kesempatan waktu lah ya. Tentunya dari ekstra ini Bu Chandra itu membuat program ya Bu Chandra. Ada program ekstranya ya, Ya, dibuat program ekstra. Oke. ya. Dari program ekstra ini tentunya Bu Chandra juga punya rencana tentang pelatihan atau rutinitas kegiatan pada saat ekstrakurikuler, mengharapkan dari latihan tersebut mungkin targetnya nanti bisa mengikuti lomba-lomba, salah satunya adalah di FLS 2N, begitu ya Bu Chandra ya. Targetnya seperti itu keinginannya ya. Ya, sebenarnya target saya ikut FS2N, tetapi kalau kita ambil dari materi ekstra itu biasanya tidak sesuai Bu Tantri, karena yang di ekstra itu anak-anak kan, anak-anak yang suka ya, walaupun dia mungkin belum pernah sama sekali menari, tapi dia suka dengan tari, dia pengen mencoba gitu ya, mencoba menari. Nah itu biasanya kalau di ekstra itu masih sangat apa ya, gerakan-gerakan tarinya masih sangat mudah ya dibandingkan kalau kita harus ke FLS 2N itu ada latihan khusus yang untuk menuju ke sana. Jadi tidak bisa dimasukkan dalam kegiatan ekstra. Oke, biasanya kan untuk program ekstra kan salah satunya targetnya adalah bisa melanjutkan perlombaan ke jenjang berikutnya atau punya target nanti di kabupaten paling tidak ya 5 besar atau 10 besar. Tapi kan intinya di tempatnya Bu Chandra itu ada bimbingan khusus bagi anak-anak yang nanti punya bakat yang sudah terlihat begitu ya Bu Chandra ya. Jadi dari sini nanti Ya, kalau untuk bimbingannya itu FS2 rutin ya, begitu waktu ada kesempatan, terus bimbingan rutin begitu ya. ya. Kalau untuk yang Iya. ekstra itu biasanya saya lebih nanti mengambil anak-anak untuk mengisi acara perpisahan. Nah, nanti kalau misalnya kita mengikuti FLS 2N itu mengambil anak-anak yang memang punya potensi. Nah, itu kita butuh latihan tersendiri. Oke. Memang sangat disayangkan ya Bu, jika sudah ada kesempatan waktu, ada lomba kegiatan FH2N, kemudian muncul potensi anak ada, tapi untuk semua jadi terhambat nih kalau misalkan anak itu tidak diteruskan bakatnya. Terus kemudian kira-kira hambatan apa yang menghalangi Bu Chandra untuk melanjutkan ikut perlombaan F2N terutama yang seni tarik? Hambatan-hambatannya itu apa Yang sebetulnya? hambatan saya itu ya terutama di musik tuh Tantri. Karena musik itu membuat iringan sendiri ya. Dan kalau kita meminta tenaga atau jasa dari uh, pengrawit gitu ya untuk yang biasa membuat instrumen, aransemen musiknya karena kita berbicara dengan hubungannya dengan aransemen musik tari ya. Jadi karena berpijak di tari tradisi Banyumasan. Nah, itu biasanya juga menggunakan alat-alat musik calung dan sebagainya. Nah, itu kalau yang saya dengar dari teman-teman ya, ini biasanya itu sekitar 1,5, 2 sampai 3 juta Bu Tantri. Nah, itu yang membuat saya uh, jadi agak apa ya, langsung sudah deh harganya misalnya mahal gitu ya, setiap ukuran ukuran untuk sekolah itu kayaknya, aduh nanti sudah begitu mahal harganya, belum tentu menang, rasanya tuh seperti ya, jadi tidak ada semangat gitu loh Bu Tantri. Oke. Berarti kan terkendalanya karena biaya ya, sehingga mengakibatkan motivasi kita kurang ya. Karena memang perlu Iya. sekali untuk peralatan, untuk mempersiapkan semuanya itu butuh waktu biaya banyak. Kemudian kira-kira rencana apa yang akan Bu Chandra lakukan untuk mencapai tujuan itu, Ibu? Berkaitan dengan berencananya waktu ya.
Iya. Kemudian saya mendengar lagi dari teman-teman ada yang bisa membuat atau mengedit, jadi tidak harus langsung, jadi bisa mengedit dari musik-musik yang ada kita sesuaikan dengan tema kita. Nah, itu saya jadi berpikir ulang, dalam arti ada penjarahan di situ. Saya, oh ya, kebetulan saya di kegiatan POP itu dalam diklat gawe FE, hubungannya dengan pembelajaran, video pembelajaran. Nah, di situ diajarkan tentang Filmora. Nah, di Filmora itu bisa kita mengedit untuk musiknya ataupun video-video kan bisa masuk di situ. Nah, itu jadi membuat saya ada istilahnya tercetus ide menggunakan Filmora untuk menggabung-gabungkan atau mengedit musik untuk menyesuaikan dengan tema dalam FS2N tari seperti itu Bu Tantri. Oke. Ternyata apa ya, strategi langkah-langkah Bu Chandra itu memang sudah luar biasa ya, memanfaatkan ilmu yang didapat untuk mengembangkan potensi siswa, itu bagus sekali Bu Chandra. Jadi untuk mencapai tujuan itu Bu Chandra sebetulnya sudah punya langkah, punya strategi ya. Terus kemudian terkait dengan hambatan yang Bu Chandra sampaikan tadi terkait dengan karena biaya ya Bu Chandra, kira-kira apa yang Bu Chandra lakukan atau bagaimana caranya untuk mengatasi hambatan itu, kendala-kendala itu Ya itu terkait tadi dengan biaya? saya membuat ya dengan kalau misalnya saya sudah bisa mengedit ya membuat musik ya dengan menggunakan aplikasi Filmora itu, kemudian saya mengisinya dengan gerakan-gerakan tari, ya nanti disesuaikan ya namanya garapan kan antara musik dan tariannya, gerakan tarinya. Nah itu paling tidak anak di sini saya ingin sekali mengembangkan anak untuk bisa dia mengikuti kegiatan baik untuk tingkat kabupaten ya. Karena kalau FS2N SMP itu langsung menuju ke kabupaten, kecamatan tidak. Kita tidak pernah. Karena untuk Suprayon 5 itu tidak pernah ada seleksi ya, seleksi dulu. Jadi langsung siapa Ya. yang mau ikut ya langsung terjun ke kabupaten seperti itu. Oke, ya. Komitmen apa ini yang Bu Chandra akan lakukan agar rencana Bu Chandra itu tercapai, Bu? Ya, Komitmennya yang bagaimana pertama itu? Sama saya untuk kepala akan sekolah. ya, saya akan utama dulu ke siswa ya, Ibu ya. Siswa, saya harus menyiapkan siswa. Siswa sudah siap. Oke, biasanya kalau kepala sekolah itu mengikuti gurunya atau pembinanya. Jadi kalau misalnya pembinanya siap, selama ini sebetulnya dari kepala sekolah tidak masalah. Itu hanya saja saya itu keberatannya karena kalau musik itu dibuat musik iringan secara live itu kita membuat sendiri ya itu biayanya besar jadi saya ragu-ragunya di situ karena pakai uang bosan ya nggak enak lah sampai segitu besarnya. Saya tuh khawatirnya gini, sudah uang banyak, karena dalam tari banyak Bu, musik, ya nanti juga busananya kayak gitu kan. Nah, nanti otomatis transportnya ke sana pada saat pelaksanaan. Nah, itu kan biayanya sangat besar. Makanya saya eh, sedikit banyak berpikir, bukan sedikit lagi ya, banyak berpikir untuk akan mengikuti LVS2N. Berbeda kalau dengan menggunakan mengikuti yang seni rupa maupun seni musik, itu biayanya lebih sedikit. Jadi eh, enak-enak saja saya ikut seperti itu. Terus untuk mewujudkan ini siapa yang akan Bu Chandra ajak untuk membantu dalam rangka mewujudkan komitmen tadi tujuan Bu Chandra? Ya, yang membantu saya pertama siswa. Nah, siswa di sini saya merangkul siswa untuk ayo kita coba latihan untuk mengikuti LVS2N. Nah, biasanya siswa kalau termotivasi oleh gurunya, insya Allah dia bisa mengikuti ya. Karena saya punya grup Bu Tantri, saya punya grup khusus anak-anak eh, juara tari. Jadi setiap tahun itu saya akan menanyakan karena ini hubungannya dengan tari, ada juga dengan musik. Saya juga punya grup khusus anak-anak yang bisa nyanyi. Nah, gitu. Jadi pada saat saya memerlukan, saya mudah untuk langsung ke grup itu, ya. Sama dengan tari, saya juga mudah kalau misalnya
saya butuhkan mereka untuk kegiatan-kegiatan pengisian hiburan di sekolah, kegiatan apa saja. Contoh misalnya kayak serah terima jabatan, nah saya langsung di grup itu, ayo kita mulai latihan untuk kegiatan ini. Nah, karena itu saya punya grup itu, jadi saya sedikit agak mudah untuk bersama siswa. Kalau misalnya kita akan ke FS 2N, ya saya akan memberitahukan kepada siswa, ayo kita coba latihan FS 2N kalau kita siap. Dan tapi saya tidak istilahnya tidak langsung hasilnya itu untuk FS 2N, karena kita biasanya melihat dulu apakah itu sudah cocok nggak ya, maksudnya pantas nggak ya, pantas nggak ya kalau tarian tersebut bisa untuk diikutkan dalam LFS 2N. Tapi kalau misalnya kalau menurut saya itu kok belum pantas ya, istilahnya karena ini kan hubungannya dengan bakat ya, kompetensi ya siswa. Kalau menurut saya kok belum pantas ya, saya tidak akan masukkan ke dalam FS 2N. Mungkin saya akan masukkan nanti pada kegiatan-kegiatan kayak perpisahan semacam itu, Bu Tantri. Oke, ternyata target Bu Chandra itu sudah luas sekali ya terkait dengan potensi siswa untuk dikembangkan, karena terkait memang untuk pembelajaran kali ini memang semua harus tahu karakter siswa, potensi siswa yang perlu kita kembangkan. Oke, Bu Chandra, silahkan ya apa yang menjadi komitmen dari Bu Chandra dengan rekan, kemudian dengan siswa tadi untuk diwujudkan tujuan Ibu agar bisa terlaksana dalam kegiatan lomba FLS 2N di tahun ini. Ini juga perlu disampaikan ke kepala sekolah ya, tadi Bu Chandra sampaikan terkait dengan tujuan Bu Chandra, solusinya sudah Bu Chandra sampaikan. Saya hanya mengingatkan silahkan dilanjutkan untuk mewujudkan itu. Seperti itu Bu Chandra. Mungkin ya, untuk Ibu Tantri. pertemuan Terima kali kasih, Bu ini Tantri. ya Bu Chandra ya. Oke, sama-sama Bu Chandra.